Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh kan? Begitu tiba waktu sholat, hayya 'alas shalah, dia bilang suaminya, bu, kau pergi sholat. Nih, kau sadar pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Bapak anda lihat ini jilbabku, 3 jam dipakai ini. Lebih sayang jilbabnya daripada sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di Dasat on Stage bersama Ustadz Dasat Latif tentunya. Dan kita akan membahas mengenai sholat. Nah, kebetulan juga pada kesempatan sore hari menjelang waktu berbuka ini sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas David? Alhamdulillah, baji-baji. Alhamdulillah. Iya, kalau iya kan? Makin gagah saya lihat nih. Dede. Masya Allah. Ustadz juga makin gagal, Ustadz. Saya tahu Mas David bohong, tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Baik, dan hari ini tidak hanya hadir bersama kita guru kita Ustadz Dasat Latif, di Masjid Nur Syihah Daud Palo juga hadir ibu-ibu dari Kebon Jeruk ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu? Masih puasa? Yang puasa semuanya puasa? Alhamdulillah, istiqomah ya bu ya. Nah sekarang kalau puasa sholatnya full nggak? Alhamdulillah. Kalau anak kecil sholatnya masih ada yang bolong-bolong ya. Tapi jangankan begitu, ngomongin soal sholat Ustadz ya. Ada kawan-kawan termasuk mungkin dulu sekali saya waktu zaman-zaman jahiliyah gitu ya. Zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Ya. Nah, zaman dahulu kala sholat kita tuh sering menggampangkan sholat Ustadz gitu. Walaupun di rumah ini ibu, orang tua, ayah selalu mengingatkan, ayo sholat. Tapi kalau udah lagi main, zaman dulu zamannya PlayStation Ustadz, itu suka lupa. Oh ya. Zamannya kuliah suka menggampangkan. Kadang kalau lagi ada azan berbunyi, kita suka bilang nanti aja, besok aja, atau ntar aja, sore aja gitu. Silakan Ustadz, apa kira-kira yang menyebabkan sholat itu begitu penting bagi umat muslim? Silakan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa ibu-ibu yang ada di depan saya, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, rukun Islam ada berapa? 5. 7 atau 5? Mantap. Bicara tentang rukun Islam artinya syarat dia memenuhi syarat Islam, ini rukun. Kalau dia tidak memenuhi maka dia bukan orang Islam. Satu di antaranya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Kita lihat kenapa sholat ini istimewa. Satu, dari proses penerimaannya saja lain dari biasa. Allah perintah syahadat, ayat turun. Allah perintah haji, ayat turun. Cuma ayat turun. Hijjul baiti, datanglah engkau berkunjung ke rumahku, Baitullah. Ya. Perintah zakat, ayat saja yang turun. Ya toh? Tapi ketika Allah perintah solat, bukan ayat yang turun. Apa? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, panggil kau 3 malaikat bersamamu. Ada yang tahu?
Siapa 3 malaikat yang menyertai Jibril? Israil, Israfil, Mikail. Turun jemput Muhammad untuk diberikan hadiah. Perintah ibadah spesial, ibadah yang luar biasa, yaitu solat 5 waktu. Ketika Allah sudah ketemu dengan Nabi, yang kita kenal dengan istilah peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, maka Allah sampaikan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sudah. Selesai dialog, Nabi mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan pendek-pendek umurnya. Coba bayangkan umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 95 tahun, 950 tahun umurnya. 950 tahun Ibu. Dakwah 800 tahun. Tapi berapa pengikutnya? Tidak lebih 80. Coba 800 tahun dakwah, tidak lebih 80 pengikutnya. Kalau saya sudah berhenti jadi ustadz. Nah, Nabi berkata umatku ini pendek-pendek umurnya. Kasihlah keistimewaan. Allah kasih keistimewaan. Muhammad, saya berikan kau ibadah solat yang belum pernah dilakukan, saya berikan kepada umat sebelummu. Perintah solat. Tadinya 50, tinggal 5. Subhanallah. Dari segi proses pemberiannya itu sudah istimewa. Kenapa? Nabi yang dijemput untuk menerima. Yang kedua, kenapa solat ini spesial? Ibadah-ibadah yang lain boleh dilakukan kegiatan lain, tapi solat puncak penghambaan kepada Allah. Artinya tidak boleh ada kegiatan lain. Ibu tawaf, tahu tawaf, keliling Ka'bah, ibu boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Boleh sambil tawaf. Ibu puasa boleh sambil dagang. Boleh enggak? Boleh. Jelang buka puasa ibu jual apa? Kolak pisang. Boleh. Ibu bayar zakat boleh sambil dengar lagu. Boleh. Tapi sholat enggak boleh sambil nyanyi. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Enggak boleh. Itu berarti sholat saja ini sudah puncak penghambaan kepada Allah. Tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Ini ibadah spesial. Yang ketiga, kenapa dia sangat penting? Karena dia adalah tanda keislaman kita. Ibu tidak puasa, tetap Islam. Ibu tidak haji, tetap Islam. Bu tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika ibu tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak sholat haram disolati ketika dia wafat. Itu Imam Syafi'i menghukuminya. Orang Islam dia tidak sholat, diperintah sholat tapi dia tetap tidak mau, diperintah tapi tidak mau, diajak tapi tetap tidak mau, dan dia wafat. Maka Imam Syafi'i mengatakan haram kau sholati jenazahnya. Itu betapa pentingnya ini sholat. Nah, kemudian sholat tidak bisa diganti-ganti. Ibu tidak puasa 3 tahun berturut-turut, tobat, selesai. Tobat, ganti puasanya yang lepas. Bu tidak haji padahal mampu, tobat, tahun depan daftar, 2 tahun berikutnya masuk porsinya, berangkat haji, selesai. Ibu tidak bayar zakat 4 tahun berturut-turut, taubat tahun ini, bayar zakatnya yang lepas, selesai bayar zakat, tidak ada utang. Tapi kalau ibu tidak sholat, gimana cara gantinya? Tidak sholat tadi subuh, bagaimana gantinya? Ya besok Ustadz, saya sholat subuh. Ya besok untuk besok, saya sholat 2 kali Ustadz, lebih belen-belen lagi. Mana bisa sholat subuh 2 kali? Nah, inilah mengapa sholat menjadi sangat penting. Dan yang paling terakhir, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Maka dia menjadi kewajiban utama bagi orang yang mengaku dirinya
umat Islam. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Dasat on Stage. Maka demi Allah, tidak ada kunci keselamatan bagi mereka yang melalaikan sholat. Apa alasan kita tidak sholat? Tidak ada, kecuali malas. Maka sholat ini penentu keislaman kita. Maka dia menjadi ibadah yang sangat wajib. Kondisi apapun, karena ini penting solat, maka tidak boleh ditinggalkan. Saya ulang, karena solat ini begitu penting bagi umat Islam, kondisi apapun wajib dilaksanakan. Haji kalau tidak mampu boleh ibu tidak solat, boleh tidak haji. Kalau ibu tidak mampu, ibu puasa tapi sakit, Ustaz, saya tidak bisa lagi, sakitku ini sudah abadi, diponis oleh dokter tidak bisa lagi sembuh, maka ibu boleh tidak puasa, bayar fidyah. Saya mau bayar zakat harta, Ustaz, tapi hartaku tidak ada, lepas kewajiban zakat. Tapi sholat, tidak ada alasan. Coba ibu-ibu, apa alasannya tidak mau sholat? Coba bilang, Bu, apa alasan tidak mau sholat? Datang bulan, itulah alasannya perempuan paling efektif. Kenapa tidak sholat? Datang bulan, Ustaz. Minggu datang lagi, kenapa belum sholat? Lagi mens, Ustaz. Datang lagi minggu depan, kenapa tidak sholat? Halangan, itu semua. Sama saja, itu alasannya. Ya. Apalagi biasa alasan orang tidak sholat. Ustadz, saya ini sakit, Ustadz. Kalau sakit Allah kasih dispensasi. Kamu tidak bisa kena wudhu, silahkan kau tayamum. Tayamum. Ustadz, saya tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, yuk duduk. Duduk. Saya tidak bisa duduk, Ustadz, ada bisul di pantat kompat. Banyaknya bisulnya pasti itu pembohong. Allah kasih lagi keringanan, kau baring. Bukan tidur ya, baring. Misalnya di sana kiblat, kepalanya ibu di sini, kakinya di sini. Takbir, Allahu Akbar, masih bergerak tangan. Sami Allahu liman hamidah. Itu sholat baring. Saya tidak bisa sholat baring, Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Silakan kau sholat pakai isyarat. Mana disebut sholat pakai isyarat? Tangan sudah tidak bergerak, tinggal matanya yang bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa juga, Ustaz, sholat pakai isyarat. Allah kasih lagi keringanan. Kau sholat deh dalam hati. Mana ini masuk sholat dalam hati? Matanya pun sudah tidak bergerak. Tutup, pejamkan mata. Bagaimana ruku? Bayangkan ibu lagi gerak ruku, baca doa ruku dalam hati saja. Bagaimana sujud? Bayangkan ibu lagi sujud, doa, baca doa sujud, bacanya dalam hati saja. Selesai. Apa lagi? Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kuburan. Apalagi alasan? Ustadz kaya, Ustadz tidak sholat. Ada kala kaya Nabi Sulaiman? Sepanjang perjalanan sejarah manusia dari Adam sampai detik ini belum ada kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustadz saya sakit, Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Seluruh tubuhnya dimakan ulat tapi beliau tetap sholat. Maka demi Allah, tidak ada kunci keselamatan bagi mereka yang melalaikan sholat. Apa alasan kita tidak sholat? Tidak ada, kecuali malas. Maka sholat ini penentu keislaman kita. Maka dia menjadi ibadah yang sangat wajib. Nah, ibu-ibu, kapan biasa ibu banyak tidak sholat? Kapan ibu-ibu banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin, make up, coklat, biru, abu-abu, krem, kayak sudah tabrak tiang listrik. Ada lagi yang lebih modern, dia kasih lancip sedikit di sini. Saya tanya kenapa ada lebihnya sedikit, dia bilang seperti artis Korea. Pret. Mau dibilang artis Korea. Kan? Begitu tiba waktu sholat, hayya 'alas shalah, dia bilang suaminya, Bu, kau pergi sholat. Nih, kau sadar Pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Bapak anda lihat ini jilbabku, 3 jam dipakai ini. Lebih sayang jilbabnya daripada sholatnya. Ya, make up, jilbab, yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Ibu tahu jilbab sakaratil maut? Apa itu? Coba, saya ini, Mas David sudah keliling-keliling ceramah.
Ya. Saya ceramah ke Malaysia, ibu-ibu di sana jilbabnya sederhana ibu. Segitiga kasih peniti selesai. Ya. Brunei Darussalam juga begitu, Filipina Selatan juga begitu, Saudi juga begitu. Tapi begitu kita sampai ke Indonesia, coba lihat jilbabnya ibu-ibu, 3 lapis kan, kuning, biru, abu-abu, dikasih miring lagi sedikit. Ini kan, ada yang miring-miring. Iya kan? Ada kayak ada pohon-pohon di belakang, masya Allah. 13 pentulnya, ada lagi kering-keringnya di belakang. Begitu tiba waktu sholat, nggak sholat gara-gara jilbab. Ya, maka boleh dandan, boleh ibu berhias, apalagi kalau hias supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara dandanan ibu tidak sholat, sesungguhnya ibu sudah termasuk pendusta agama. Auzubillah min dzalik. Iya. Tapi tadi Ustaz mengatakan sholat itu kan begitu penting. Ya. Saya juga mendengar bahwa sholat itu tiang agama. Ya. Ustaz mengatakan juga tadi terakhir bahwa sholat itu kalau tidak seperti tadi dikatakan itu adalah orang yang tidak sholat itu pendusta agama. Ya. Nah, kenapa kok disebut pendusta agama, Ustaz? Jadi gini, yang pertama, kenapa disebut tiang agama? Dia tanda keislaman kita. Ya. Ibu kalau orang membangun rumah, ya, meskipun tidak ada dindingnya, masih tetap dibilang rumah. Betul. Tidak ada atapnya, masih tetap disebut rumah. Betul. Tidak ada lantainya, belum ditegel, masih tetap rumah. Betul. Tapi Mas David pernah enggak lihat rumah tidak ada tiangnya? Enggak pernah saya. Kalau ada pasti dia roboh. Nah, seiring dengan itu Nabi juga menjelaskan, andai saja solat itu ada dalam dirimu, maka solat ini seperti kepala. Nih kepala ibu. Ada orang perang tembak 2 kakinya dengan kakinya, tangannya amputasi, masih bisa hidup. Potong kedua belah telinganya, masih bisa hidup. Buta, masih bisa hidup. Tapi pernah enggak ibu melihat ada orang lewat depan rumah ibu enggak ada kepala? Suster ngesot. Iya kan? Ada enggak ibu lihat kalau orang tidak ada kakinya dua-dua masih bisa hidup? Sering kita lihat. Enggak bisa melihat, malah bisa jadi presiden di Indonesia. Tapi ada enggak ibu pernah lihat orang enggak ada kepalanya? Kalau ibu lihat pasti ibu lari. Itulah esensi dari solat. Berarti orang yang hidup tidak solat sesungguhnya jenazah tanpa kepala, manusia tanpa kepala. Itu makanya harus solat. Kemudian lagi Nabi jelaskan, as-salatu imanuddin. As-salatu imanuddin. Solat itu tiangnya agama. As-salatu miftahul jannah. Ya. Solat itu kuncinya surga. Artinya apa? Ibu rajin puasa 30 hari Ramadan, puasanya lengkap, bayar zakat fitrah, dia bersedekah, dia bantu orang, bahkan dia ikut bangun masjid, tapi tidak sholat, tidak ada kunci surganya. Sehingga nanti di akhirat Allah seolah-olah kalau bahasa kita, Das'at, ini puasamu 30 tahun tidak ada yang lepas, ini zakatmu, ini hajimu, ini fisabilillahmu bangun masjid, mana kuncimu? Mana kuncimu untuk ambil ini amalmu yang jutaan ini? Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat. Tidak ada kuncimu, tidak ada, semua hapus. Itulah yang disebut as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-salatu miftahul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Baik, Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dan satu saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Ustadz, satu, ketika sholat jangan banyak gerak. Bahkan Imam Syafi'i membatasinya 3 kali. Kalau 3 kali lebih dari geraknya, maka sholatnya batal.
Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi di Dasat On Stage bersama Ustadz Dasat Latif dan tentunya masih dari Masjid Nur Sia Daud Palo dan juga bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Ibu masih istiqomah ya? Masih semangat ya? Oh, Ya, ada yang mau bertanya Ibu? Ya, silakan. Ya, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, Pak Ustadz dari Masjid Talim Al Hikmah. Mau bertanya, apa sih kriteria sholat yang khusyuk? Karena kan manusia memiliki konsentrasi yang terbatas tuh, sehingga tidak fokus dalam satu hal yang spesifik. Ya, Mohon terima pencerahannya. kasih. Sholat itu Ibu ibarat orang bawa mobil atau bawa motor ibu-ibu kan. Nah, paling bingung saya kalau di jalan raya ketemu ibu-ibu naik motor, wesernya ke kanan, sennya kanan, dia belok kiri. Nah, itu kan. Nah, ketika bawa motor ibu atau mobil, kan kadang dia mau nabrak pohon, kadang dia belok mau ke kiri, masuk ke got. Nah, ketika mau masuk ke got, ibu langsung banting lagi, konsentrasi, mau nabrak pohon, ibu kanan ada mau bannya arah ke kanan mau nabrak pohon, maka jangan ikutin, langsung ke kiri lagi. Sholat itu tidak mungkin kita bisa khusyuk 100%. Dia kadang kita ingat fokus kepada Allah, kadang kita ingat jualan. Kata fokus kepada Allah, kadang kita ingat duit yang ada hilang. Kadang kita angkat takbir Allahu Akbar, yang kita ingat apa? Masakan. Kompor. Maka Al-Quran memberikan tuntunan. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Satu di antaranya allazina hum fi salatihim khasiun, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana supaya bisa khusyuk dalam salat? Apakah khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Ibu-ibu, kira-kira khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Iya. Kalau salat tidak ingat apa-apa, pingsan namanya itu, atau tidur. Khusyuk itu adalah konsentrasi, fokus terhadap apa yang kita lakukan. Al-Quran menginformasikan minimal ada 3 cara supaya bisa khusyuk. 1, usahakanlah sempurnakan wudhu. Itu dulu. Kadangkala ibu wudhu kan tidak konsentrasi, itu setan mulai masuk. Wih, dingin, dingin, dingin. Wih, dingin, dingin. Nah, maka kita wudhu seadanya saja. Setan mulai masuk ketika kita mau sholat. Dengan cara apa? Wudhu kita buru-buru, atau wudhu sambil menyanyi, atau wudhu sambil menelpon. Halo, ya. Ya, belok kiri sedikit. Ya, dari situ kanan. Ya, kanan. Maju lagi, kiri lagi. Itu sambil wudhu itu. Atau dia wudhu sambil menyanyi. Aku banjago. Itu sudah awal dari tidak bisa khusyuk. Maka ketika ibu bapak mau khusyuk, sempurnakan wudhu. Orang paling banyak batal wudhunya gara-gara membasuh kaki. Dia karena malas, dia gini saja. Beleng-beleng. Maka mau khusyuk, sempurnakan wudhu. Yang kedua menurut Al-Quran, yaitu usahakan ketika sholat pakai pakaian yang terindah. Kita wudhu, kadang-kala kita sholat, kadang-kala itu juga baju kita memasak, baju kita mencuci, ngegosip, ke pasar, tidur, pas waktu tidur. Iya toh? Gimana mau khusyuk? Maka Al-Quran surah Al-Jum'ah menjelaskan pakai pakaian yang indah. Ibu saya, Bu, tidak pernah ikut satu kali pun majelis taklim. Usia beliau 84 tahun. Tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah ikut pengajian-pengajian. Kecuali saya kasih tahu anaknya, karena membaca pun tidak tahu. Tapi satu kekaguman terhadap ibu saya, setiap beliau mau sholat, pasti dia ganti bajunya. Sejak saya kecil saya lihat itu. Mau sholat, pasti dia ganti bajunya. Masuk ke kamar mandi, dia cuci badan, dia wudhu, sholat. Itu kudung sholatnya, sudah pasti ada baju yang khusus dia pakai sholat. Karena telatennya itu sampai ikat kepalanya pun ada. Yang ketiga, bayangkanlah bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir. Itu menurut Al-Quran. Ditambah lagi ulama, bagaimana supaya bisa khusyuk? Ustadz, 1, ketika sholat jangan banyak gerak. Bahkan Imam Syafi'i membatasinya 3 kali. Kalau 3 kali lebih dari geraknya, maka sholatnya batal. Misal ibu gatal ibu.
Satu. Tuh, garuk boleh, tapi satu jari tetap dihitung satu. Ibu menggaruk begini tetap dihitung satu gerakan. Tapi kalau 5 jari, 1, 2, 3, ini 10. Ya kan? Nah, yang kedua, usahakan ketika sholat mata jangan seperti mata pencuri. Karena orang sholat kan matanya kayak pencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini mata, apa yang dilihat ditafsirkan langsung oleh otak. Maka mata ketika sholat usahakan jangan seperti mata pencuri. Tapi mana yang kita lihat? Mata kita melihat apa yang kita mau sujuti. Yang berikutnya, usahakan ketika sholat, bacaan sholat kita paham. Bacaan sholat kita paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ibu-ibu sudah berapa tahun sholat? Sudah lebih 20 tahun Ustaz. Sudah tahu Al-Fatihah dan terjemahannya? Lantas sholat nggak bisa khusyuk. Ya, ayo. Ini saja menunjukkan pantas kita puluhan tahun sholat belum bisa memperbaiki akhlak, belum bisa memperbaiki sholat dengan rezeki kita. Maka sempurnakan sholat, Allah akan memberikan keistimewaan dalam hidup. Ustaz, bukannya dikatakan juga bahwa sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman, Ustaz? Ya, as-sholah mi'rajun mu'min. Ya. Nah, itu gimana kok bisa? Tadi kan prosesnya dari khusyuk. Ya kan? Sholat itu khusyuk. Nah, bagaimana proses dari khusyuk itu menjadi mi'rajnya orang yang beriman? Karena mi'raj itu kan kita mengenalnya untuk orang awam seperti saya, melihatnya mi'raj itu ya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan ini dikatakan bahwa sholat mi'raj orang beriman. Silakan, ini Mas David, Isra itu dari masjid ke masjid. Ya. Ulama menafsirkannya, menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah itu hubungan horizontal kepada sesama manusia, hubungan kepada tetangga, hubungan teman kerja, hubungan kepada saudara, itu harus diperbaiki. Yang kemudian terjemahan agamanya adalah hablum minan nas. Isra. Mi'raj dari masjid naik ke Sidratil Muntaha, itu mi'raj. Yang ulama menafsirkannya adalah hubungan vertikal kepada Allah, ibadah. Yang kemudian kita menerjemahkannya dengan kalimat hablum minallah. Jadi mi'raj itu adalah hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah ini yang disebut dalam Islam namanya ibadah. Sebelum ibu memperbaiki puasa, memperbaiki zakat, ibadah-ibadah mahdah lainnya, yang pertama dan utama harus baik adalah sholat. Karena dia adalah tanda keislaman kita. Kalau dia tidak sholat, Rasulullah menjelaskan, kalau dia sholat, dia kafir di hadapan Allah. Maka itulah disebut sholat mi'rajnya. Mi'raj itu terjemahan sederhana yang gampang adalah dialog dengan Allah. Jadi mi'raj itu adalah dialog dengan Allah. Maka ketika ibu sholat, seolah-olah dialog dengan Allah. Apa itu dialog? Ibu bicara, saya mendengar. Ya, itu dialog. Mas David bicara, saya dengar. Saya bicara, Mas David dengar. Kalau Mas David bicara, saya bicara, itu namanya debat. Sholat ibu berdialog, maka ucapkan dengan baik. Dan sholat itu doa. Doa itu coba bayangkan ketika ibu duduk di antara dua sujud. Ada 8 kan yang kita minta. Rabbi gifirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. 8 yang kita minta. Ucapkan dengan baik. Biasanya kita kayak Rabbi gifirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Itu sampai dalam hadits qudsi Allah jelaskan, berapa banyak nanti hambaku datang dia setor solatku, ya Allah ini solat, ya Allah ini solatku. Allah ambil solatnya seperti pakaian kotor lalu ditempelengkan di mukanya. Inikah solat yang saya ajarkan kepadamu? Sempurnakan solat dengan memperhatikan rukun-rukunnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi tetap di Dasat on Stage. Cuma yang banyak kan kita solat baru ingat semua. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000, beri pulsa 50.000, beli bensin 30.000. Mana ini 20 ya? Allahu Akbar. Dia mulai cari tuh, di mana saya simpan? Sami Allah, di mana saya simpan?
Nah, kalau bicara sholat nih Ustadz, Ya. sekarang juga kalau sholat tarawih banyak ini gayanya Ustadz. Wih, Fenomena Ustadz, ada sholat yang kilat khusus. kilat khusus. Pak. Iya, itu nggak sampai 7 menit itu udah 11 rakaat Ustadz. 20 rakaat malah. Iya, 20 rakaat, 7 menit Ustadz. Yang viral itu 20 rakaat 7 menit. Nah, itu gimana? Nah, tapi nanti Ustadz jawab ya. Kita kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Retno dari Meruya. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah sholat itu wajib dilakukan dengan tumakninah? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bu, ada yang tahu rukun sholat berapa? Ayo. Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, hadiah. Siapa yang tahu? Ada berapa? Delah. Ayo, berapa? Ada yang hadiah. tahu? Ada berapa, Bu? Ada 6. Benar salahnya. Rukun sholat aman masuk kembali, hadiah tidak jadi. Rukun sholat itu Bu ada 13. 13. Yang pertama itu berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua berniat dan seterusnya. Satu di antara rukunnya itu adalah tumaknina. Berarti dia adalah sahnya sholat. Kalau tidak memenuhi itu maka sholatnya batal. Ya. Nah, tumaknina. Apa itu tumaknina? Bahasanya kalau Indonesia kira-kira istirahat sejenak. Spasi kalau kita ngetik. Ibu-ibu bagus enggak kalau ibu WhatsApp tidak ada spasinya? Bingung kan bacanya? Atau ibu bicara tidak pernah singgah? Nggak pakai titik. Marilah kita manjat puji oleh karena itu mari ya kan. Nah, tumaknina itu istirahat sejenak. Bahasa Bugisnya kalau di kampus saya maki nyawa-nyawa. Maki nyawa-nyawa. Ya, artinya itu napas sedikit lah. Bernapas-napas sedikit. Iya. Kapan dia dipakai? Satu, ketika selesai baca doa ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, bernapas 1-2 kali, sami Allahu liman hamidah. Jangan begini Bu, subhanallah liman hamidah. Itu sudah pasti tidak ada tumaknina. Itulah yang Allah sindir dalam Quran Al-Maun, fawailul lil musallin. Maka celaka orang-orang yang salat. Kok salat celaka Ustaz? Dijawab oleh ayat berikutnya, alladzina hum am salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam solatnya. Kenapa lalai dalam solatnya? Karena tidak memperhatikan rukun-rukunnya, terutama tumaknina. Inilah yang selalu saya sampaikan ketika berbicara kepada mereka yang solat tidak perhatikan rukun-rukun. Nah, Allah nanti terima solatnya ibu, lalu dilipat-lipat seperti pakaian kotor, ditempelengkan. Pak, inikah solat yang diajarkan? Saya tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nah, sudah kau jelaskan Ustaz Dasat, kau memang kepala batu. Ya kan? Kalau ada orang rutin sholat, baik sholatnya, tapi akhlaknya masih buruk, berarti sholatnya perlu dievaluasi. Bukan sholatnya yang salah, tapi cara pelaksanaan sholatnya yang perlu diperbaiki. Ya? Jadi kita sebagai umat muslim ini, kita sering melaksanakan sholat, tetapi tidak memperhatikan apa yang kita kerjakan pada saat sholat. Kadang sholat itu Ustadz kayak ini autopilot aja. Ya, jadi sudah kena hafal. Sudah hafal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, maka ada yang saya pernah tanya, ya. Pak, sholat kok adik-adik remaja masuk cepat sekali. Sholat duhur 4 rakaat sampai 2 menit. Ya. Saya tanya, kena sini dulu dek, kenapa cepat sekali? Saya sudah hafal Ustadz. Jadi apa yang dia mau? Kalau kau cuma bilang sudah hafal, begini kau saja bos. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saja kalau soal hafal. Tapi kan sholat ini ada rukunnya yang harus kita lakukan. Dan yang paling sering kita tabrak rukun sholat itu adalah tumaknina ini. Adalah istirahat sejenak, bernapas-napas sejenak. Iya, jangan terburu-buru. Ustaz, saya jadi ingat Ustaz, ada satu kisah dulu. Saya cerita ini sedikit Ustaz ya. Waktu itu saya pergi ke Banda Aceh setelah tsunami. Setelah tsunami saya ketemu dengan satu orang bapak-bapak. Kami sholat, beliau masbuk, saya duluan, beliau masbuk. Setelah selesai saya sholat, saya salam, saya memperhatikan beliau nangis.
Selesai sholat itu beliau nangis terisak-isak. Nah kebetulan sebelum kami sholat ada sebuah kejadian di luar masjid, peresmian gedung, ada seorang anak kecil nyanyi pakai lagu bahasa Inggris. My bonny lies over the ocean, my bonny lies over the sea. Ya. Ditanyalah sama orang salah satu NGO yang kebetulan orang Inggris. Dia bilang, hey, how are you? What is your name? Anak kecil itu, yang tadi nyanyi bahasa Inggrisnya bagus, dia cuman ketawa. Ya. Where do you live? Oke. Nah, azan, saya pergi sholat. Nah sebelumnya begitulah kita. Nah ternyata nggak lama kemudian bapak itu nyusul, dia menangis. Saya tanya, bapak, assalamualaikum, kenapa bapak nangis setelah beliau doa? Keluarga ada yang meninggal. Enggak Mas David, keluarga saya alhamdulillah, dia bilang gitu. Istri saya selamat, anak saya selamat, dia bilang. Cuman rumah sudah habis, tapi bukan itu yang saya nangisi. Kenapa? Mas David, anak kecil yang nyanyi lagu bahasa Inggris tadi itu anak saya, dia bilang. Begitu indahnya nyanyi lagu bahasa Inggris, bagus bahasanya. Tapi ternyata anak saya sama seperti saya. Maksud Bapak apa? Tadi di tengah sholat saya terbayang bahwa selama ini saya sholat Mas David, saya nggak ngerti apa yang saya omongin. Ya, itu Saya juga nggak paham apa yang saya bacakan. Sedangkan Allah itu berbicara kepada kita. Kita mengadu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Bapak itu selesai ngomong, saya samperin bapaknya, saya bilang gini, ini Bapak atau malaikat? Kenapa? Kok kayak negur saya? Ternyata saya sholat juga saya sama Bu, nggak hafal, nggak tahu apa arti dari bahasanya tadi itu. Nah kayak gitu. Nah artinya betapa pentingnya kita sholat dan mengerti apa yang kita baca, apa yang kita baca. Apa yang kita baca gitu ya Ustaz ya. Ya, minimal kesimpulan dari ayat yang kita baca. Kita paham. Ya, kita paham. Kalau tidak bisa kita paham per ayatnya, ya minimal kesimpulannya itu ayat. Ya minimal lagi ke Al-Fatihah dengan terjemahannya. Betul. Ketika ibu bapak baca Al-Fatihah, sebenarnya itu kan terjadi dialog antara Allah dengan hamba. Ya. Jadi kalau ini kita amalkan, sholat seolah-olah ada Allah di depan kita, Allahu ya, Akbar. maka pasti kita lebih khusyuk. Cuma yang banyak kan kita sholat baru ingat semua. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000, beri pulsa 50.000, beli bensin 30.000. Mana ini 20 ya? Allahu Akbar. Dia mulai cari tuh, di mana saya simpan? Sami Allah, di mana saya simpan? Begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel. Selama dia sholat, dari takbir sampai salam tidak sholat itu, cari duit namanya. Maka salah satu cara lagi kalau mau khusyuk, jangan melakukan dulu sholat kalau masih banyak pikiran-pikiran yang tidak bagus. Bahkan itu agama mengajarkan kalau ibu lagi ngantuk betul. Waktu sholat masih panjang, ibu lebih tidur dulu baru sholat. Ya. Lebih baik lagi, ada ungkapan begini, lebih baik ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat. Artinya kalau ibu lapar mau sholat, makan dulu deh. Ya. Apalagi kalau makanan itu sedikit. Allahu Akbar, orang sudah makan. Aduh, habis saya ini. Dan dapat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ya. Ustaz, kira-kira Ustaz apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita mengenai sholat ini Ustaz? Banyak orang tidak bisa sholat dengan sempurna karena dia berprinsip sholat itu sebagai kewajiban. Kalau sholat dianggap sebagai kebutuhan, maka kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menggarisbawahi sebuah pernyataan yang sangat penting. Sholat itu dapat menjadi kunci menyelesaikan masalah. Allah cuma minta ketika ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Begitu ada masalah dalam rumah tangga ibu, tidak usah cari apa penyebabnya, siapa ini biang keroknya. Lebih baik tanya, bagaimana sholat saya selama ini. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jika tidak ada yang bermasalah dalam hidupmu, perbaiki sholatmu. Ya. Hidupmu bermasalah, perbaiki sholatmu, insya Allah. Nah, bicara-bicara tentang kebaikan, ini ada sebuah minuman kebaikan, ya. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini memberikan keberkahan dan juga kesehatan buat kita sekeluarga. Ini dia 7 kurma. 7 kurma. Nah, jadi kalau kita tanpa sholat kita akan runtuh iman kita. Nah, kalau kita tidak minum susu steril 7 kurma, imun kita yang akan runtuh. Masya Allah. Karena susu steril 7 kurma ini bantu juga daya tahan tubuh kita biar nggak gampang sakit, Ustaz. Dan zaman sekarang ya, minuman Ustaz, biasa tidak cukup. Betul Ustaz. Ya, susu sekarang steril harus double manfaat. manfaatnya. Jadi susu steril 7 kurma
enak double manfaatnya. Nah, alhamdulillah Alamin, kita sudah mendapatkan ilmu hari ini. Jadi mudah-mudahan setelah apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif tadi, jadi bahan introspeksi bagi kita yang sholatnya masih ada kurang-kurangnya. Ayo kita perbaiki. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Jangan hanya sholat wajib, ya, jangan hanya sholat fardu, tapi sunnah-sunnahnya dikejar. Jangan hanya sholat tarawih, qiyamul lail juga dikejar. Insya Allah Allah berikan keberkahan bagi kita, dan insya Allah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang depan. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alih undur diri. Terima kasih banyak Ustadz Dasat. Terima kasih. Terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Metro TV